Halo semuanya, salam kenal dengan saya Lamtariar Simbolon. Selamat datang di channel YouTube saya, The Readers of Life. Saya sangat tergelitik dengan gagasan Morgan Housel tentang psikologi uang yang dia tulis dalam bukunya ini. Dalam video pertama ini saya akan membahas tema utama Morgan Housel dalam buku ini, yaitu kenapa uang itu tidak berkaitan dengan kecerdasan atau kepintaran orang, melainkan dengan perilakunya. Nah, sedangkan dalam video yang kedua nanti saya akan membahas atau men-sharingkan beberapa insight yang saya dapat, ya, pelajaran-pelajaran yang saya dapat tentang uang dari buku ini. Buku The Psychology of Money berbicara tentang kaitan antara psikologi manusia dengan uang. Dalam pandangan umum, orang yang pintar atau berpendidikan tinggi biasanya mampu mengelola uangnya dengan baik. Nah, Morgan Housel membantah pandangan umum itu dengan mengatakan bahwa mengelola uang itu tidak ada kaitannya dengan kecerdasan atau kepintaran seseorang, melainkan dengan perilakunya. Sekilas pandangan Housel ini kurang masuk akal. Banyak orang yang tidak sependapat dengan dia. Karena tentu saja, seperti dikatakan tadi, pada umumnya orang mengira bahwa orang yang pintar, orang yang berpendidikan tinggi itu akan mampu mengelola uang dengan baik. Nah, rupanya menurut Housel, tidaklah demikian. Uang itu berkaitan erat dengan perilaku manusia, tapi kurang berkaitan dengan kecerdasannya. Kenapa begitu? Dia menjawab, karena uang itu ada di mana-mana, ada di setiap lini kehidupan kita. Makan, minum, kesehatan, shopping, hiburan, dan sebagainya. Uang itu begitu menyatu dengan hidup manusia, mulai dari hal-hal yang paling mendasar sampai pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Maka, lebih jauh lagi, uang itu sangat menyatu dengan emosi-emosi kita seperti rasa takut, rasa senang, keinginan untuk dikagumi, keinginan untuk dihargai, dan sebagainya. Rasa takut misalnya sangat berkaitan erat dengan uang. Ya. Orang takut tidak punya uang. Kenapa? Karena takut kelaparan, takut sakit, takut tidak bisa membayar tagihan-tagihan, takut tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Sekali lagi, rasa takut itu sangat erat kaitannya dengan uang. Emosi atau kebutuhan psikologis lain, misalnya keinginan untuk dikagumi. Hal ini juga berkaitan erat dengan uang. Ya. Orang membeli mobil mewah, kata Housel, bukan karena dia ingin seperti orang yang memiliki mobil mewah. Bukan, melainkan karena dia ingin dikagumi, ingin dihargai. Orang membeli barang-barang mewah seringkali karena ingin kebutuhan-kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Dan uang rupanya menjadi sarana yang ampuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis ini. Tentu saja bagi banyak orang, ya, ada orang yang memenuhi kebutuhan psikologisnya dengan tidak mengandalkan uang, tapi mengandalkan yang lain. Maka kata Housel, tidak ada orang yang gila dalam hal keuangan. Setiap keputusan finansial atau setiap keputusan keuangan seseorang barangkali dianggap gila oleh orang lain, tetapi bagi dia sendiri itu sangat masuk akal pada waktu itu. Kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, misalnya orang yang main lotre, ya. Kenapa begitu banyak orang main lotre setiap tahun, dan kebanyakan misalnya dari orang yang golongan yang miskin? Kenapa banyak sekali orang main lotre padahal sudah tahu bahwa kemungkinan sangat kecil sekali, 1 dari
sekian juta atau puluh juta orang. Tapi orang tetap melakukannya. Bagi banyak orang hal ini adalah gila. Itu kan kecil sekali kemungkinannya. Tapi menurut Morgan Housel, bagi orang itu hal ini sangat masuk akal. Masuk akal bagi dia pada waktu itu. Kenapa? Barangkali bisa kita bayangkan karena mereka tidak mempunyai pemasukan, tidak mempunyai uang. Bukan hanya untuk membeli apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang mereka butuhkan. Ya. Barangkali mereka tidak mempunyai uang untuk itu. Mereka ingin kebutuhannya terpenuhi. Mereka ingin membeli ini, membeli itu. Mereka ingin juga bisa jalan-jalan. Tapi mereka tidak punya pemasukan. Dan bagi mereka, lotre ya, atau judi menjadi jalan yang tepat, yang masuk akal untuk barangkali bisa dapat uang yang banyak dari situ. Ya. Nah, artinya keputusan orang berkaitan dengan uang sangat bersifat subjektif dan psikologis. Tergantung dari bagaimana situasi keuangan orang itu, bagaimana kebiasaan orang itu dalam mengelola uang, bagaimana pendidikan keuangannya sepanjang hidupnya. Singkatnya, tergantung dari kematangan psikologis dan emosionalnya. Nah, kalau demikian apa itu psikologi uang menurut Morgan Housel ini yang judulnya diberi psikologi uang ini? Nah, setelah membaca buku ini, The Psychology of Money ini, saya menyimpulkan bahwa psikologi uang itu tidak ada. Uang itu tidak mempunyai psikologi. Uang itu tidak mempunyai emosi. Uang itu tidak mempunyai perilaku. Yang ada adalah psikologi manusia, psikologi orang. Yang ada adalah kita, orang-orang yang konkret ini, yang memiliki emosi, keinginan, hasrat, kebutuhan-kebutuhan psikologis yang ingin dipenuhi. Yang ada adalah manusia yang ingin dikagumi, dihargai, dihormati. Dan uang adalah sarana yang paling mudah ya untuk membeli dalam tanda petik kebutuhan-kebutuhan psikologis itu. Yang ada adalah manusia yang tamak, yang rakus, yang korup. Dan ini sudah ada sejak dulu ya, sejak dulu. Kalau kita membacanya dalam kisah-kisah, cerita-cerita kitab suci misalnya, ketamakan, kerakusan itu sudah ada sejak dulu. Itu bukan hal baru, tetapi itu merupakan seperti kodrat atau bawaan manusia itu ya, yang tidak pernah berubah. Segala emosi, segala kerakusan, ketamakan yang dimilikinya itu. Nah, sekali lagi, yang ada adalah psikologi setiap orang. Dan psikologi setiap orang itu, atau kepribadian setiap orang itu unik, sangat unik. Tidak ada dua orang, bahkan orang yang kembar sekalipun, yang mempunyai kepribadian yang sama. Ya, setiap orang mempunyai kepribadian unik, maka perilaku yang unik, yang khas. Ya. Dan psikologi atau kepribadian seseorang itulah yang sangat menentukan perilaku keuangannya. Karena uniknya kepribadian setiap orang itu, maka perilaku keuangan setiap orang itu pun sangat unik. Keputusan finansialnya sangat unik. Bisa bagi dia sangat masuk akal, tetapi bagi orang lain sangat gila. Kenalilah dan kuasailah hasrat, keinginan, emosi, dan kebutuhan-kebutuhan psikologis Anda, supaya Anda dapat mengelola uang Anda dengan baik. Itulah pesan yang sangat kuat tersirat dari seluruh buku Morgan Housel ini. Nasihat itu tentu kedengaran menarik dan banyak orang akan setuju dan mengamininya. Akan tetapi, bukankah menguasai diri itu sangat sulit, ya, dan tidak pernah selesai? Nampaknya karena tidak bisa menguasai diri itulah, maka kebanyakan orang tidak pernah bisa mengelola uang.
dengan baik.